Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di a'immatun." Akan terjadi, akan datang setelahku nanti para imam, para pemimpin. Yahtaduna bighairi hadyi, istannuna bighairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk selain dari petunjukku, mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Wa yakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Dan di tengah mereka nanti akan berdiri sekelompok lelaki, hati-hati mereka itu hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Ini penggambarannya ini mengerikan atau tidak ini? Hah? Kalau ada penguasa yang seperti ini bagaimana sikap kita? Nah, ini yang selalu digembong-gembongkan oleh sebagian orang ini untuk melakukan kudeta, mengganti dan seterusnya. Ini sifat Nabi, mensifatkan sebagian pemimpin. Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf?" Ya Rasulullah, bolehkah kami mengkudeta mereka dengan pedang? Ya. Di riwayat yang lain Nabi tanya, "Ya Rasulullah, apa yang kamu perintah kalau saya dapati hal yang seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya. Tasma'u wa tuti'u lil amir, wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wati'." Kata beliau, engkau dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat kepada pemimpin. Ya, ini hadits Nabi ya. Jangan ingin lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih rahmat kepada umat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan merasa lebih paham politik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini kamu ini masih lugu, tidak mengerti makar-makar musuh. Makanya kamu itu tidak bisa berpikir. Bicaramu lurus-lurus saja. Karena kamu terlalu lugu. Ya nggak apa-apa saya lugu. Itu hadits Nabi. Ingin lebih pandai daripada Nabi. Ya. Katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Kalau cinta kepada Nabi, buktikan kecintaan itu. Nabi itu tahu apa yang akan terjadi dari musibah-musibah yang menimpa umat. Makanya beliau berikan petunjuk yang paling baiknya. Berikan petunjuk yang paling baiknya. Karena itu belum pernah ada tercatat di dalam sejarah satu umat. Ada umat yang melakukan kudeta terhadap pemimpinnya, kemudian membawa kebaikan kepada umat itu. Itu belum pernah ada terjadi sejarah di dalam umat Islam ini. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau buat catatan-catatan yang pernah terjadi di dalam sejarah umat. Orang-orang yang pernah melakukan kudeta terhadap pemimpin. Dan semuanya berakhir dengan kehancuran. Tidak ada yang berakhir dengan kebaikan. Ada sebagiannya berhasil kudeta, kemudian dia memimpin, setelah itu dia jatuh dengan dikudeta lagi. Habis semuanya. Iya. Karena itu belum pernah terjadi. Makanya ketika Nabi memberi nasihat, dengar, sabar, taat, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, itu wejangan pada tempatnya. Karena itu sebagian ulama yang bijaksana berkata, 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, selalu berlaku sewenang-wenang di tengah rakyatnya, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Coba saja 1 hari tanpa pemimpin. Sudah pernah coba atau belum? Hah? Ya, Indonesia ini belum pernah ada ya, semenjak berdirinya Republik Indonesia ini, kita selalu ada pemimpin, alhamdulillah. Tapi kita pernah merasakan pemimpinnya digoyah. Ya. Pemimpinnya digoyah. Pernah merasakan atau tidak? Hah? Kapan itu? Ya. Tahun 98. Apa yang disebut dengan nama reformasi. Ya, jelas ya? Itu pemimpin digoyah. Lihat kerusakan yang terjadi di negeri ini. Kerusakan yang terjadi di negeri ini. Dari nyawa-nyawa yang melayang, kehormatan yang dilanggar, harta-harta yang ludas. Berbagai kerugian. Sampai hari ini kita masih merasakan pahitnya. Menghantam kita, mendera kita di bidang perekonomian dan di bidang yang lainnya. Ini semuanya gara-gara dosa reformasi. Ya. Beri kabar gembira itu kepada si bapak reformasi.
Dia akan menanggung dosa semua orang-orang yang terdolimi. Ya, hingga hari kiamat dia akan tanggung gara-gara reformasi yang apa? Dia buat itu. Sekarang mau bikin people power lagi. Ya. Ini orang yang tidak waras. Mengajak manusia kepada kehancuran. Ya. Kenapa dia mengajak manusia kepada kehancuran? Sebab memang asal pemikirannya ke sana. Pemahaman Khawarij. Ya. Dasar belajarnya dulu di S2-nya itu, dia bahas masalah buku-bukunya Abu Ya'la al-Maududi, Abu La'la al-Maududi. Ini al-Maududi termasuk pencetus pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang mendorong anak-anak muda di berbagai negeri melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Ya. Maka harus dipahami bahaya-bahaya yang bisa menimpa umat ini. Bisa membahayakan anak-anak muda kita, generasi muda kita. Saya sengaja berbicara hal-hal yang seperti ini. Dan kelihatannya lebih dari jelas ya saya berbicara. Karena saya tidak ingin terulang lagi hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah, ini penjagaan terhadap keamanan. Nah, ini pokok keamanan dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.